Beri sinyal bersedia bela timnas Indonesia, nama Tom Haye menggelora di media sosial. Disebut performa menurun, benarkah 5 pemain timnas Indonesia ini sedang dalam kondisi performa menurun? Terharu dengan ulah netizen, ibunda winger timnas Indonesia ini dibuat tersentuh usai diketahui putranya tuai pujian positif. Ramai soal timnas Irak panggil pemain keturunan asal Swedia. Benarkah sang pemain adik tingkat dari Zlatan Ibrahimovic? Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama kini datang dari beberapa pemain timnas Indonesia yang sebentar lagi akan berlaga di Piala Asia 2023. Namun disebut-sebut sang pemain saat ini sedang mengalami performa menurun. Saat kejuaraan semakin dekat, beberapa performa pemain timnas Indonesia disebut malah sedang menurun. Tentu ini menjadi alarm bagi Coach Sintayong. Tentu jangan sampai pemain yang dipanggil tidak dalam kondisi terbaik. Berikut ini 5 pemain timnas Indonesia yang performanya disebut-sebut sedang menurun. Hal ini berdasarkan aksi pemain dalam 3 pertandingan terakhir bersama klubnya masing-masing. Yang pertama ada Jordi Amat. Performa pemain Johor ini memang sedang menjadi sorotan, bukan hanya dari supporter timnas tetapi juga dari fan Johor Darul Takzim. Disebutkan bahwa Jordi sedang sering membuat blunder. Dalam 2 laga terakhir di Liga Champions Asia dan di final Piala Malaysia, Jordi melakukan 3 blunder. Yang kedua ada Elkan Bagot. Bagot terakhir kali tampil membela Ipswich Town pada 1 November 2023 setelah laga melawan Fulham yang berakhir dengan skor 1-3. Dengan Bagot mencetak 1 gol, ia pun tak lagi dimainkan. Pemain berposisi bek tengah ini absen dalam 7 laga terakhir klubnya. Dengan kondisi ini ada potensi Bagot dilepas klubnya ke pemusatan latihan timnas Indonesia mulai 20 Desember mendatang. Yang ketiga ada Egy Maulana Fikri. Sempat gemilang di awal musim ini bersama Dewa United. Perform Egy kini mulai menurun. Dalam 4 pertandingan terakhir, Egy tidak lagi mencetak gol dan menyumbang assist. Bahkan Egy hanya tampil 45 menit dalam 2 laga terakhir. Ini sepertinya terkait dengan kondisi yang baru pulih dari cedera dan bersiap menjalani pernikahan saat itu. Kemudian yang keempat ada Dendi Sulistiwa. Musim ini Dendi tampil cukup labil. Pada awal musim ini sama sekali tak membukakan namanya di papan skor bersama Bayangkara FC. Namun saat bersama timnas agak lebih baik. Pada putaran kedua kompetisi, Dendi tampil agak lebih baik dengan 1 gol dan 1 assist. Hanya saja menit bermainnya semakin berkurang dalam 3 pertandingan terakhir. Kemudian yang kelima ada Dimas Derajat. Di Liga 1 2023-2024 sepertinya jadi musim tersulit Dimas Derajat. Sejak awal musim pemain Persikabo ini mengalami cedera sehingga performanya menurun cukup tajam. Kendati demikian, ia tetap dapat kepercayaan dari Coach Sintayong di timnas Indonesia. Dan kini putaran kedua kompetisi, performa Dimas disebut kembali mengalami penurunan. Winger timnas Indonesia Rafael Struijk buka-bukaan soal netizen di Instagramnya. Struijk jadi salah satu pemain skuad Garuda yang memiliki banyak pengikut di Instagramnya. Dia saat itu tercatat memiliki 1,2 juta pengikut lewat akun yang dibuat sejak 2013 lalu. Dengan jumlah tersebut, dia hanya terpaut tipis dari pemain yang lebih senior di timnas Indonesia yaitu Nadio Argawinata. Milik Nadio mencapai 1,5 juta. Memiliki banyak pengikut, komentar netizen selalu menghiasi kolom komentar Instagram pribadinya. Menariknya, tidak hanya untuk Struijk, sang ibunda Struijk pun juga tidak lepas dari incaran penggemar. Rafael Struijk menjelaskan bahwa ibunya mendapatkan banyak komentar dari netizen. Mereka memberikan pujian karena Struijk sudah jadi sosok andalan di timnas. Netizen menyampaikan terima kasih karena sang ibu sudah mendidik anaknya dengan baik. Ibu saya terkadang membacanya. Semua orang sangat baik kepada orang tua saya, ucap Rafael Struijk.
Timnas Irak telah memanggil 50 pemain untuk bermain di ajang Piala Asia 2023. Salah satunya adalah adik tingkat Zlatan Ibrahimovic, yaitu Muntadhar Madjad. Ya, Muntadhar Madjad merupakan pemain asal Irak yang memiliki keturunan Swedia. Muntadhar Madjad berusia 18 tahun yang lahir di Swedia. Lahir di Swedia membuat dirinya menghabiskan karir sepak bolanya di negara yang identik dengan warna kuning dan biru itu. Pada Juli 2021, ia debut profesional saat masih berusia 16 tahun 88 hari. Pada Agustus 2022, ia pindah ke Hammarby IF dan diikat dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Karir internasionalnya juga dimulai di Swedia. Madjad menjalani debut di Swedia U17 melawan Denmark pada Juli 2021. Total Madjad bermain di Swedia U17 dan U19. Ia pun pada akhirnya memilih membela Irak. Kepindahan federasi dari Swedia ke Irak pun telah diakui oleh AFC. Irak pun bergerak cepat dengan mendaftarkan sang pemain ke dalam 50 nama yang disiapkan untuk Piala Asia 2023. Menurut Muhammad Imam selaku media official PSSI-nya Irak, ia memastikan nama Madjad masuk dalam daftar. Kami telah mendaftarkan namanya ke AFC dalam daftar 50 pemain yang disiapkan untuk Piala Asia 2023. Gelandang tim Liga Belanda SC Heerenveen, Tom Haaien dikabarkan kini tertarik untuk membela timnas Indonesia. Tom Haaien adalah salah satu pemain yang diharapkan oleh beberapa warganet untuk bisa membela skuad Garuda. Darah Indonesia pemain berusia 28 tahun ini mengalir dari kakek dan nenek. Pengalamannya yang solid di Belanda diharapkan bisa jadi bagian penting saat berada di timnas Indonesia. Dan kini Tom Haaien berbicara tentang peluang untuk bisa membela timnas Indonesia. Menurutnya hal tersebut akan terjadi di masa depan. Dia mengakui bahwa di Instagram banyak netizen yang berharap agar keinginannya tersebut bisa terwujud. Ya, itu akan menyenangkan. Saya memiliki keyakinan bahwa itu masih akan terjadi. Karena saya sudah menyadari dan sekarang saya pada dasarnya belum menjadi bagian dari itu semua. Tapi ya, saya tahu seberapa besar hal itu masih ada dan saya juga melihatnya dengan orang lain, kata Tom Haaien dalam wawancara kepada SPNNL. Tom Haaien saat ini juga memiliki julukan The Professor karena sering memberikan masukan kepada pelatih. Saat ini Haaien juga jadi andalan di SC Heerenveen. Beroperasi sebagai gelandang bertahan, dia di musim ini sudah bermain dalam 13 pertandingan dan menyumbangkan 2 gol di kasta tertinggi Liga Belanda. Sejauh ini dia sudah bermain dalam 66 pertandingan bersama tim yang bermarkas di Abel Lestra Stadion tersebut. Sebelum pindah ke Heerenveen, dia sempat membela tim ADO Den Haag. Namun karirnya banyak dia habiskan di Belanda. Dua nama yakni Irfan Bahdim dan Erza Waliam jadi sosok yang meroket setelah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Bahkan mereka bisa dibilang menjadi superstar setelah resmi berseragam skuad Garuda. Menanggapi hal tersebut bahwa hal itu juga akan terjadi saat mengikuti jalan yang sama. Haaien menilai bahwa hal tersebut akan jadi indah, namun perlu penyesuaian agar bisa menyusul dua nama tersebut. Itu benar-benar aneh. Saya pikir Anda benar-benar harus menyesuaikan diri dengan itu juga. Tetapi itu akan menjadi sesuatu yang indah, pungkas Tom Haaien. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih dan salam olahraga.